sini kita akan membahas bagaimana komunitas motor berkembang di era digital. Dari yang awalnya hanya nongkrong dan riding bareng, sekarang merambah ke dunia konten, relasi bisnis, hingga personal branding. Berikut ini adalah hasil dari wawancara beberapa narasumber yang kita temui. Hai guys, saya sudah bersama dengan salah satu anak motor. Sekarang mari kita berkenalan dengan anak motor tersebut. Kakak boleh nggak sih saya tahu nama kakak siapa? Nama saya Rizky. Oke, kakak Rizky. Sebelumnya apa yang membuat kakak Rizky ini tertarik dengan dunia motor? Boleh dijelaskan? Yang pertama sih karena dari kecil suka sepedahan gitu kan, suka yang kalau orang bilang tuh adrenalin katanya kan. Jadi makanya jatuh cinta sama motor. Karena mencari kayak sesuatu yang kurang tuh ada di motor buat adrenalin rush itu untuk kebut-kebutan segala macamnya kayak gitu. Adanya di motor. Berarti sudah dimulai dari umur berapa? Kalau motoran dari SMP berarti umur kurang lebih 14-15 tahun. Oke. Sekarang kan banyak ya yang memberi konten tentang edukasi motor atau kayak memodif motor itu. Apakah kakak aktif di dalam partisipasi mengupload video di sosmed seperti itu? Kalau konten motor sedikit aktif, cuman ya kedepannya pengen sih ngedukasi para pemotor gitu kan, ngasih referensi modif segala macamnya, pengen ke depan kayak gitu. Berarti memang sudah aktif ya? Sudah aktif. Sekarang mari kita lanjutkan pertanyaannya. Apakah dunia media sosial itu berpengaruh dalam dunia anak motor sekarang? Untuk zaman sekarang ya, sosial media itu sangat berpengaruh sekali ya. Kalau untuk dunia motor, pertama kita bisa mendapatkan banyak teman dalam dunia motor lewat sosial media gitu kan, kita sharing segala macam sesama penghobi gitu kan. Misalnya kitanya keluar kota atau gimana, kita udah ada rekan atau kerabat yang bisa kita hubungi misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya kita lagi touring atau segala macamnya, kita celaka di suatu wilayah, kita lewat sosial media ada yang kenal, kita gampang minta bantuan. Apa dampak positif dan negatif dari hobi yang kakak jalanin? Kalau positifnya mungkin dari hobi ini saya jadi mendapat banyak teman, relasi bisnis segala macam saya dapat dari motor gitu kan. Kalau negatifnya mungkin untuk keselamatan diri sendiri sih, itu negatifnya. Kita kan amit-amit yang namanya motor itu resikonya besar kan kalau untuk di jalan itu, apalagi kita misalnya penghobi itu rata-rata motor sport kalau nggak tahu apa gitu kan, yang dimana notabene ya mesinnya tuh gede lah, tenaganya kenceng gitu segala macamnya gitu kan, jadi resikonya juga lebih tinggi. Itu aja sih negatifnya. Agak mempertaruhkan nyawa ya. Bisa dibilang sih kalau kita nggak hati-hati ya. Oke, di sini saya sudah bersama dengan salah satu rekan kakak Rizky. Sekarang mari kita berkenalan dengan kakak tersebut. Boleh diperkenalkan nama kakaknya siapa? Halo, nama saya Rabani, bisa dipanggil Bani. Oke, jadi apa yang membuat kakak tertarik di dunia motor? Bikin yang tertarik tuh karena ya pada dasarnya kan cowok tuh suka hal menantang kan, apalagi yang menyangkut adrenalin gitu. Jadi buat laki-laki tuh ya pasti semua hal otomotif gitu, mau motor mau di mobil, pasti yang berbau-bau mesin tuh pasti cowok suka kayak gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu sejak kapan kakak menyukai bermodif atau tertarik dengan dunia motor? Kalau tertarik dunia motor sih ya dari kecil ya, kita mungkin sering nonton acara-acara balapan kayak gitu di TV, dan ya berawal dari sepeda kan, kita belajar sepeda terus lama-lama kita kita pakai motor gitu, kita ngeliat orang yang bisa modif motor dan akhirnya kita ngikutin kayak gitu. Saat ini banyak anak motor yang sudah aktif membuat konten. Apakah kakak juga sudah aktif membuat konten? Banyak yang udah bikin konten tentang motor gitu di luar sana, mau di medsos, mau di Instagram atau di TikTok. Tapi kalau untuk saya sendiri sih baru memulai gitu ya, baru mau ngikutin gitu. Apakah bermedia sosial itu berpengaruh di dalam dunia motor anak sekarang? Berpengaruh banget ya, karena dunia medsos kan serba cepat ya gitu teknologi. Jadi pertukaran informasi atau komunitas-komunitas tuh banyak banget di medsos kayak gitu.
Oke, kalau boleh memberi pesan untuk teman-teman anak motor lainnya, apakah ada yang ingin disampaikan? Pesan buat anak-anak motor di luar sana, walaupun apapun motor kalian gitu, tapi kita harus saling respect gitu. Jangan mentang-mentang dia motornya beda atau motornya nggak selevel atau kayak gimana, atau misalnya berbeda kayak gitu, tapi kita tetap sama di jalanan gitu, kayak gitu. Baik, terima kasih Kakak karena sudah meluangkan Sama-sama. waktu untuk berwawancara di sini. Nah, seperti itu wawancara bersama Kakak Bani. Sekian dari saya. Aku boleh nanya nama kakak siapa? Boleh, nama saya Sidik. Kakak, apa sih dampak positif dan negatif dari hobi yang kakak jalanin? Kakak kan mungkin hobi ya, suka motor. Karena kan nggak ngonten juga gitu, Ya. berarti termasuk hobi kan. Ya. Positif negatifnya apa bagi kakak? Kalau positifnya mungkin tambah temen ya, terus hobi kita tuh tersalurkan lah, jadi nggak mungkin sekarang kan macam-macam ya, banyak orang yang hobinya tuh negatif lah gitu. Motor itu termasuk negatif juga ada ya, positif juga ada. Ya kalau negatifnya mungkin duit aja habis gitu aja. Untuk mungkin modif ini, modif itulah gitu. Karena ya terpengaruh dari sosial media kan. Kadang-kadang kan matching nih, kalau motornya ini helmnya ini Iya, gitu, iya. ininya ini gitu. Itu sih. Kadang gengsi juga ya? Kalau saya sih enggak. Oh enggak. Ya karena masing-masing lah. Yang lain punya duitnya banyak, kayak saya mah ya cuman segitu, ya udah segitu aja. Ya mungkin nanti gitu. Dari hasil wawancara tersebut, kita bisa melihat bahwa bagi sebagian anak motor, sensasi riding bukan tentang kecepatan, tetapi tentang adrenalin, kebebasan, dan rasa memiliki. Dari hobi ini, ada yang membangun persahabatan, ada juga yang menemukan peluang usaha. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk terus berkarya, saling dukung, dan utamakan keselamatan di jalan maupun di dunia digital.